kembali lagi di Time and Talks. Perjalanan setiap orang pasti berbeda-beda, tapi bagaimana kita bisa menjadi anak muda yang berdampak, itulah yang penting. Oleh karena itu, yuk kita kulik bersama ceritanya bersama dengan Kak Lea. Halo. Nah, di sini Kak Lea itu kan merupakan mahasiswa yang pastinya sangat inspiratif ya Kak. Boleh dong diceritain gimana kakak sebagai Koko Cici, violinist player juga ya, dan pastinya mahasiswa Trisakti. Betul. Sebenarnya terima kasih. Kalau dibilang mahasiswa inspiratif, aku jujur nggak merasa inspiratif ya, karena aku juga masih banyak belajar, dan aku juga punya kayak senang untuk mengulik hal baru gitu loh. Entah ya, mungkin karena aku datang dari Kupang, terus dengan segala keterbatasan dan juga pengetahuan, aku tiba-tiba datang ke Jakarta, tiba-tiba jadi mempunyai mindset kayak, wah aku harus tahu segala hal di usia yang masih muda gitu. Jadi itu yang membawa aku sampai benar kalau bilang bisa jadi mahasiswa di TMM, terus juga ikut pemilihan Koko Cici Indonesia tahun 2024 kemarin, dan kemarin terpilih jadi Cici People's Choice 2024. Nah, kalau perjalanannya sendiri gimana masuk jadi Cici Indonesia? Ya. Cara masuk Cici Indonesia, mungkin kita tarik balik sedikit ya. Kalau jadi Koko Cici Indonesia itu adalah duta pariwisata, duta sosial, dan duta budaya Tionghoa. Yang dimana waktu itu sempat ada pemilihan di NTT tahun 2018. Nah, aku ikut, tapi pada saat itu aku masih umur 12 tahun kalau nggak salah. Masih kecil banget. Iya, jadi itu belum memenuhi standar nasional waktu itu, dan akhirnya nggak lolos. Tapi semenjak 2018 sampai sekarang itu belum ada pemilihan lagi, sehingga di tahun 2024 kemarin aku dipilih karena pernah mewakili NTT untuk lanjut ke nasional. Gitu, jadi akhirnya bisa. Panggil kembali gitu ya Kak untuk bisa berkompetisi dalam skala nasional. Bener banget. Nah, kalau kesibukannya kalian sekarang nih, kira-kira ada apa aja tuh? Kesibukan aku sekarang, aku kuliah sambil kerja. Aku part time di Starbucks, di salah satu coffee shop Yang ternama ya di Indonesia, dan juga mahasiswa desain komunikasi visual ya Kak? Betul. Nah, jadi tadi kan menarik banget nih kita dengar perjalanan Kak Lea dari Kupang. Ada nggak sih tantangannya atau hal yang itu cukup membuat Kak Lea bisa bertransformasi menjadi pribadi yang mungkin lebih bisa untuk resilience, pantang menyerah, terutama merantau ya Kak sendiri di sini? Tantangannya cukup banyak sih. Jadi ini menarik juga karena menurut aku kisah hidup aku tuh cukup gak bisa ditebak gitu, dan Unpredictable ya? iya, tapi kayak semua orang juga kayak gitu sih, gak ada yang bisa ditebak. Cuman mungkin gak terencana kali ya untuk apa yang udah bisa dicapai sekarang. Iya, kayak misalnya dulu tuh dari masih di Kupang, aku dari lulus SMA mencari banyak sekali beasiswa, apply sana sini, terus gagal. Bener-bener banyak, mau dari yang luar negeri, ikut beasiswa BCA, ikut volunteer mana-mana, udah sampai tahap terakhir terus gagal. Terus aku mencoba segala cara yang kayak pokoknya pengen banget sampai yang manifesting setiap hari, kayak menggebu-gebu gitu, tapi nggak pernah keterima. Sampai akhirnya satu hari aku kayak, ya udahlah, kayak ya udah Tuhan, maksudnya berserah aja, kayak ya udahlah, udah capek kan. Nah, pas di momen aku kayak ya udahlah, tiba-tiba ada satu panggilan dari pokoknya temennya orang tuaku di Jakarta, dari satu organisasi, satu komunitas namanya Aninda Loka,
mereka lihat portfolio aku karena di situ aku berprestasi, jadi mereka coba hire aku. Lalu sekali lewat interview langsung keterima gitu. Jadi di tahap Lolos lanjut ya. benar, dan akhirnya itu adalah pintu pertama aku bisa ke Jakarta. Dan ternyata pintu pertama itu membuka pintu-pintu yang lain, yang dimana ternyata setelah 1 bulan aku ada di Anindya Loka, tiba-tiba ada yayasan beasiswa yang tertarik juga sama aku karena mereka ada di satu tempat yang sama kan. Lihat portfolio aku, terus aku ikutin interviewnya, terus juga ikut ngobrol sama yayasannya, ketemu. Nah mungkin mereka tertarik dan lolos akhirnya. Jadi pintu kedua terbuka gitu. Nah setelah lulus masuk ke kuliah, ternyata ada lagi pintu lagi terbuka gitu. Mulai dari aku juga ikut PON bela diri, nah cabang wushu Wing Chun. Jadi dan sampai akhirnya tiba-tiba dapat tawaran Koko Cici Indonesia juga. Jadi poinnya maksud aku di saat aku kayak menggebu-gebu, aduh pengen banget ABC kayak ngatur hidup aku harus kemana, malah itu semua nggak sesuai dengan yang aku mau. Tapi di mana momen pas aku berserah, kayak ya udah ikut alurnya Tuhan gitu, tiba-tiba Tuhan membukakan semuanya untuk aku. Justru ketika benar-benar berserah dengan apa yang Tuhan berikan, di situ akhirnya malah kesempatan yang nggak pernah dikira-kira ya Kalea, malah akhirnya terbuka dan membuat Kalea bisa melangkah lebih jauh. Benar. Nah ini kan kita udah melihat nih dari asal-usul Kalea dari Kupang sampai bisa tadi dapat beasiswa, sampai sekarang jadi mahasiswa di Trisakti Jakarta. Nah kalau tentang Koko Cici sendiri nih Kak, boleh dijelasin nggak kegiatannya tuh ngapain aja? Apalagi kemarin habis Imlek kan? Benar. Jadi di Koko Cici Indonesia kita mengemban tugas kan sebagai duta Tionghoa, duta pariwisata, dan duta sosial. Jadi kita menjadi ikon gitu, merepresentasikan duta-duta budaya-budaya Tionghoa. Nah, untuk tugasnya tuh kita biasanya melakukan penugasan di acara-acara tertentu. Cuman yang paling besar tuh di acara Imlek. Seperti kemarin ada acara Imlek Nusantara, Harmoni Imlek Nusantara yang dilaksanakan di lapangan Banteng. Nah, kalau di situ Koko Cici berkesempatan untuk membawa bunga lotus kepada Bapak Presiden. Yang dimana waktu kemarin sebenarnya Bapak Presidennya berhalangan, jadi diwakilkan oleh Bapak Gibran. Gitu. Sebenarnya itu jujur sangat pengalaman yang luar biasa banget ya. Iya, kayak kamu mungkin nggak pernah terpikirkan nih dalam bayangannya suatu hari bakal penugasan seperti itu. Iya. Di balik layarnya lucu. Benar, kayak aku bayangin aja bisa ada di satu posisi, di satu tempat yang sama dengan orang-orang penting di Indonesia gitu, sama para menteri. Terus aku juga di sana tuh ketemu Ibu Shirley. Aku ngefans banget sama Ibu Shirley Chanda, jujur. Setuju, memang dia sosok perempuan yang sangat-sangat inspiratif juga ya. Betul. Apalagi buat kita-kita nih yang perempuan untuk bisa terus maju, dan ternyata bisa loh perempuan itu menjadi sosok yang memang inspiratif dan juga berpengaruh bahkan di bidang yang seperti pemerintahan. Betul. Dan berada di acara yang sebesar itu dengan pengalaman. Iya, dengan itu sangat membuka pikiran sekali sih. Kayak everything is possible. Kayak as long as you believe in yourself, in God, everything is possible. Salut sekali Kak, luar biasa sekali. Tapi selain dari Koko Cici, tadi dengar-dengar ada Kakak juga aktif dalam bekerja ya? Iya. Nah itu boleh diceritakan Kak? Apa yang mau diceritain? Untuk kebutuhannya mungkin lebih ke kayak yang tadi ya, berangkatnya ternyata Kakak suka eksplor angkutan umum juga, dan pandangannya terhadap Jakarta nih, terutama sebagai orang yang baru merantau 3 tahun ya Kak? Betul. Kalau pandangan sebagai orang Kupang,
sebagai orang NTT yang pindah ke Jakarta yang dimana itu kota besar, tentu ada banyak culture shock. Yang pertama sudah pasti macet. Karena kalau di Kupang itu tidak ada macet, terus tidak ada polusi, dia punya gunung semua, gunung, laut itu bagus sekali. Sedangkan pas datang ke Jakarta, itu wow kaget banget. Karena banyak banget mobil, banyak motor, terus juga banyak gedung. Tapi aku suka banyak gedung. Terus kalau dulu tuh di Kupang dia punya langit warnanya biru cerah gitu kan. Pas aku datang ke Jakarta itu pas lagi pokoknya yang polusinya lagi tinggi sekali. Jadi yang kayak aku lihat setiap hari tuh langitnya abu-abu terus. Itu lumayan kaget gitu. Jadi kalau terus untuk transportasi umum, ya untuk awal-awal pindah, aku baru tahu kan ada Transjakarta, ada Jaklingko, ada KRL, terus LRT, MRT. Nah, bagi aku yang datang dari Kupang, melihat seperti itu tuh keren banget. Variasinya banyak ya, ternyata memang transportasi yang bisa mengakomodasi masyarakat di sini. Betul, karena di Kupang tidak ada, belum ada. Pribadi ya berarti. Iya, terus ternyata sangat praktis gitu, karena waktu datang tuh Grab kan lumayan mahal ya, keluar 15.000 pulang pergi ke kampus. Kalau naik Transjakarta itu cuma 3.500. Jadi itu sangat membantu sekali kehidupan saya di Jakarta. Luar biasa sekali. Nah, kalau ngomongin soal kesibukan nih Kak, kan kita bisa melihat saat ini Kalea tuh cukup banyak kegiatan dan kesibukannya ya, mulai dari kerja, mengemban tugas sebagai koko cici juga, dan menjadi mahasiswa plus violinist player dan bahkan juga olahraga bela diri. Mau tahu dong Kak, gimana sih cara ngatur waktunya nih? Cara ngatur waktunya sebenarnya aku juga masih belum bagus-bagus banget sih untuk ngatur waktu, karena kayak masih berantakan gitu loh. Karena kayak kadang suka keteteran. Masih belajar banget. Cuman kalau aku bikin scheduling, kayak misalnya diatur nih minggu ini kerjanya hari apa aja. Misalnya kerjanya hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Sorry. Misalnya kuliahnya dulu deh. Kalau kemarin tuh kan masih magang ya, jadi full kerja. Nah, cuman kalau kesulitan sekarang tuh karena udah masuk kuliah, terus harus kerja. Jadi cara ngatur waktunya, misalnya padat banget. Kayak misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat kan kuliah. Nah, biasa pagi sampai sore tuh kuliah, terus malamnya lanjut kerja. Nanti besok paginya kuliah lagi, malamnya kerja. Terus nanti kalau misalnya ada hari Kamis sama Sabtu gitu kan libur kuliah, nah itu full kerja. Sama Minggu juga kerja gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada shift yang misalnya pas aku libur kuliah dan libur kerja, paling dipakai waktu istirahat. Kalau enggak main biola. Tapi mostly sekarang istirahat sih, soalnya udah lumayan rasa capek ya. Jadi kita butuh istirahat ya, biar malah kalau beraktivitas bisa lebih optimal lagi. Iya, penting banget sih istirahat. Soalnya kan buat mikir, untuk apalagi anak DKV itu kan butuh harus ya, iya, tidur salah satu hal yang penting. Kemarin salah satu dosen saya juga bilang gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong soal Trisakti nih ya Kak, kan udah merasakan juga mendapatkan beasiswa dari Trisakti. Gimana sih peran dari Universitas Trisakti sendiri, terutama Trisakti Multimedia, dalam keberhasilan Kakak nih dalam mencapai pencapaian yang ada saat ini? Nah, kalau untuk beasiswa itu dari Yayasan Beasiswa Trisakti. Berbeda dengan Trisakti, Universitas Trisakti. Kalau di kampus ini tuh dia Trisakti School of Multimedia, beda dengan Universitas Trisakti. Jadi tuh dua yayasan yang berbeda lah. Nah, kalau beasiswa aku dari Yayasan Beasiswa Trisakti. Kalau dampaknya banyak banget, aku sangat terbantu sekali. Jadi terima kasih untuk Yayasan Beasiswa Trisakti, untuk Trisakti Multimedia, dan para dosen yang ada di kampus, ada Bu Ata, Bang Sam, semua sangat membantu, terutama dalam kehidupan non-akademik aku ya. Kayak waktu itu, waktu PON tahun 2024 di Medan,
aku merasain banget support dari TMM dan juga YBT. Mereka mensupport penuh mulai dari fasilitas, dana, jadwal kuliah, dan juga nilai akademik. Itu sangat membantu banget gitu. Jadi aku bersyukur bisa ada di TMM ini dan YBT karena tidak cuman mendukung program akademik tapi juga non akademik gitu. Dukung full, nggak tanggung-tanggung. Ya. Betul. Biasa banget karena berarti dari yayasan Trisakti, terus universitasnya sendiri Trisakti Multimedia, sampai dengan dosen-dosen dan teman-temannya juga ya. Betul. Nah, kalau tentang pertemanan dan komunitasnya nih Kak, gimana ngerasain di TMM Trisakti untuk meraih, membantu dan mensupport juga Kakak dalam meraih prestasi yang sudah bisa dicapai selama ini? Untuk teman-teman di kampus juga sangat suportif kebetulan. Jadi lingkungan itu kan cocok-cocokan ya. Kalau aku sendiri merasa ada di tempat yang tepat saat ini karena sekeliling aku mensupport aku gitu. Iya pastinya, karena pastinya dalam kita untuk mencapai pencapaian yang luar biasa kayak gitu, kita butuh support system ya Kak. Betul. Yang mendukung kita dan juga membantu kita dalam bisa mencapai hal itu. Tapi di luar dari itu, pastinya motivasi dari pribadi juga sangat penting ya Kak. Gimana tuh? Apa sih yang memotivasi Kak Lea untuk bisa mencapai pencapaian yang luar biasa dan bahkan masih aktif sebagai mahasiswa dan juga bekerja? Motivasi. Kalau motivasi saya sebenarnya berubah-berubah. Tentu ya, mungkin masih di umur Bentar. Juga, betul, iya. masih banyak belajar. Di usia yang masih 20 tahun, mungkin gini, kalau aku selalu menempatkan diri di satu tempat menjadi gini. Aku sering nonton podcast kan. Iya. Aku pernah nonton satu podcast, aku lupa siapa, cuman intinya dibilang pokoknya setiap kamu datang ke tempat yang baru, posisikan diri kamu sebagai gelas kosong. Yang dimana kalau kamu datang ke sana, gelas kamu siap diisi. Gitu. Dan juga kamu tahu batasnya seberapa kapasitas gelas yang kamu punya untuk diisi. Gitu. Jadi setiap aku datang misalnya ke Koko Cici, aku dengan mindset aku datang ke sini, aku tidak tahu apa-apa dan aku mau belajar di sini. Seperti misalnya di tempat kerja aku tanpa tahu ilmu kopi, tanpa tahu cara bekerja, aku datang tapi aku kayak, oke, aku tahu aku bodoh, tapi aku mau belajar, gitu. Dan aku rasa dengan mindset seperti itu yang bisa membawa aku sampai ke titik ini. Dan juga yang kedua, bersyukur. Gitu, aku selalu merasa, aku meyakinkan diri kayak aku cukup, kayak I'm enough dengan semua yang aku punya saat ini. Jadi apapun yang aku miliki, terima kasih Tuhan Yesus, gitu. Keren sekali, karena di satu sisi kita harus bisa ya Kak untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki, apa yang sudah dikasih Tuhan dalam hidup kita ya. Betul. Bahkan untuk hal-hal yang mungkin kadang kita nggak rencanakan, kita nggak pernah berekspektasi itu akan kita dapatkan, ternyata Tuhan kasih. Betul. Dan di sisi lain ketika Tuhan kasih, kita juga harus siap untuk menjadi gelas kosong untuk bisa belajar dari orang-orang yang memang Tuhan tempatkan di lingkungan kita. Nah, dengar-dengar Kak Lea kan merupakan selain mahasiswa, kemudian atlet Wing Chun dan juga pemain violin nih. Boleh dong Kak ditunjukin talentanya kepada para TMM people nih yang pastinya mau mendengarkan talentanya Kak Lea yang luar biasa. Boleh dong. Oke.
Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita selesaiin, tolong dong Kak, kasih pesan buat para baik dari pelajar, mahasiswa, dan orang-orang di luar sana yang pengen bisa berprestasi kayak Kakak juga. Pesan buat orang-orang di luar sana, terutama mungkin bagi yang masih muda, masih usia 20 tahun sampai 30 tahun, ya 20 sampai 25 tahun. Aduh, tunggu yang mana ya? Pokoknya yang masih jiwanya masih muda, masih kuat. Ambil aja semua resikonya, ambil semua tantangan dengan segala resiko, karena kayak kita masih muda, masih kuat, masih banyak energi, masih banyak waktu. Jadi kalau emang jadi jangan takut gagal, karena misalnya emang gagal, harga yang dibayar itu belum terlalu mahal. Dan karena masih muda, jadi waktu untuk gagal itu masih banyak gitu. Dan aku jarang untuk menyebut kata gagal, aku biasa menyebutnya belajar gitu. Jadi jangan pernah takut untuk terus belajar, bertumbuh, cari tahu hal baru, terus isi gelas kamu dari yang kosong menjadi penuh. Nanti kalau sudah penuh, kita ubah lagi gelasnya, kapasitasnya lebih besar, isi lagi sampai dia penuh. Kalau udah, dikembangkan lagi sampai isi lagi, begitu terus. Keren sekali, karena sebelum kita benar-benar bisa menjadi figur yang berdampak ya bagi masyarakat luas, penting buat kita bisa memang mau diproses ya, baik dari Tuhan dan juga lewat pastinya orang-orang di sekitar kita. Terima kasih dan see you on the next episode. People. Thank you, bye-bye.